Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi, kebutuhan akan sumber daya air menjadi semakin meningkat. Di samping itu, air disediakan tidak hanya untuk kebutuhan manusia saja, tetapi untuk menjaga keseimbangan ekosistem sungai. Untuk menjaga keseimbangan tersebut, maka diperlukan adanya pengelolaan sumber daya air atau SDA yang baik, agar sumber daya air dapat dimanfaatkan dengan optimal tanpa merusak ekosistem. Pola pengelolaan SDA yang ideal dapat dirumuskan dengan menerapkan beberapa misi sebagai berikut. 1. Konservasi SDA secara kontinu. Konservasi ini bertujuan untuk mempertahankan dan memelihara keberadaan, sifat dan fungsi sumber daya air, sehingga ketersediaan air yang memenuhi syarat kuantitas dan kualitas. 2. Penggunaan SDA untuk pemenuhan kebutuhan. Misi ini bertujuan untuk penggunaan SDA dapat meliputi berbagai upaya, seperti penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan SDA untuk memenuhi kebutuhan air di berbagai sektor. 3. Pengendalian daya rusak air. Misi ini bertujuan untuk mengurangi dan meminimalisir risiko bencana banjir lahar dingin, kekeringan, tanah longsor, abrasi pantai yang menimpa daerah permukiman dan ekonomi. Pembangunan pada sektor SDA akan terus dilakukan untuk menunjang perkembangan sektor-sektor vital. Untuk memaksimalkan pembangunan tersebut, tentu dibutuhkan kebijakan yang suportif. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Relying on market. Kebijakan harga pasar dan kebijakan pemulihan biaya akan diperlukan dalam pengendalian kebutuhan air, sekaligus diperlukan untuk kelanjutan investasi yang lalu dan yang akan datang. 2. Government interventions. Koordinasi kebijakan tarif untuk berbagai penggunaan diperlukan untuk menjamin kelestarian lingkungan. Kebijakan hendaknya berlaku untuk seluruh daerah pengaliran sungai, tidak hanya mencakup isu-isu alokasi air, tetapi juga mencakup upaya pengurangan polusi dari berbagai sumber. 3. Kombinasi cost recovery dan subsidi. Kebijakan ini mencakup pembangunan prasarana pengambilan air dari sumber air dan saluran pembawa dari pengambilan ke instansi penjernih air, serta cost recovery untuk pembangunan instalasi penjernih air dan jaringan distribusi. Namun, bukan berarti setiap kebijakan tanpa ada hambatan. Dalam pengelolaan SDA juga terdapat masalah yang sering muncul, antara lain sebagai berikut. 1. Kelangkaan air. Alokasi air untuk berbagai sektor mengalami kelangkaan lokal atau local scarcity akibat bertambahnya kebutuhan air non-irigasi. 2. Pasokan tidak memadai. Tidak memadainya akses pasokan air bersih karena prasarana dan institusi pengelola penyedia air bersih perkotaan tidak mampu melayani permintaan yang pesat. 3. Pencemaran air. Pencemaran air akibat pembuangan limbah perkotaan, limbah industri dan limbah usaha pertambangan yang tidak diolah, hingga berdampak merugikan dan mengurangi ketersediaan air. 4. Sarana dan prasarana terbatas. Terbatasnya penyediaan dana untuk sarana dan prasarana yang ada maupun investasi untuk menambah sarana dan prasarana baru untuk mengantisipasi kebutuhan air yang meningkat. Kesimpulannya, penggunaan SDA yang tinggi dapat berdampak pada kelestarian ekosistem yang bersifat lintas sektor. Maka diperlukan adanya pengelolaan yang baik dalam pendayagunaan SDA agar pemenuhan kebutuhan akan SDA menjadi lebih optimal.